biha fi syahri Ramadan. Jadi yang kita disebutkan, aku telah berkumpul di Madinah di saat aku bertetangga di Madinah, artinya menetap di Madinah di bulan Ramadan pada tahun sanata khamsin ba'dal awal alfi, di tahun 1105 Hijriah. Jadi bercerita di sini Nabi istri bercerita begitu. Jadi bercerita berkumpul di Syekh al-Imam al-Fadil al-Kamil al-Alim al-Amir Mahmud al-Qurdi rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Suyuti itu bercerita pernah berkumpul dengan Imam Mahmud al-Qurdi di Madinah di bulan Ramadan di tahun 1105 Hijriah. Jadi kata beliau, ini cerita bagaimana kalau berkumpul dengan Rasulullah. Wa kuntu ajlisu ma'ahu inda babil hujratin nabawiyah. Kata beliau, adalah aku duduk bersamanya, bersama Mahmud al-Qurdi itu di samping pintu Nabi. Hujrah itu model peraduan pintu Nabi. Jadi kalau sekarang itu ada namanya raudhah. Raudhah itu jadi ada tempat imam, kemudian ada rumah Nabi. Nah, di antara keduanya itu namanya raudhah di Madinah, di Masjid Nabawi. Raudhah itu ditandai dengan karpet hijau. Itu yang sering diperbutkan orang. Karena kata Rasulullah itu mamin baiti wa minbari raudhatun min riyadil jinan. Jadi antara mimbar dan rumahku itu ada taman di antara taman-taman surga. Barang siapa yang berdoa di situ, meminta memohon kepada Allah di situ, maka Allah kabulkan. Maka itu disebutkan kalau orang haji dan umroh. Jadi karpetnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu warnanya dua, merah dan hijau. Jadi yang berpegang itu adalah karpet hijau. Ingin berdoa dan sholat. Ala sakiniha asrafus sholati wa akmalus salami wa tahiyyatu. Jadi yang menempati hujratun Nabi itu maksudnya pintu rumah Nabi itu adalah Rasulullah. Jadi asrafus sholat wa akmalus salam wa tahiyyatu. Jadi yang menempati peragaan Nabi itu. Wa kana yukhbiruni annahu yaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtatan wa yatakallamu ma'ahu wa ya'ti ila al-qudwa. Syekh Mahmud al-Qurdi itu bercerita sesungguhnya ia melihat baginda Rasul dalam keadaan sadar, dalam keadaan bangun, tidak dalam keadaan tidur. Tadi melihat Rasulullah, padahal jaraknya itu jauh 1000 tahun lebih. Rasulullah sudah meninggal 1000 tahun lebih. Dia berjumpa dengan Rasulullah. Jadi berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan sadar, bangun, tidak dalam keadaan tidur, dan bercakap-cakap bersama Rasulullah. Kata beliau lagi, wa ya'ti marratan ilal hujrah fa yuqalu lahu dhahaba yazuru ammahu Hamzah radhiyallahu anhu. Satu tempo Imam Mahmud al-Qurdi ini datang ke peraduan Nabi tadi, rumah Nabi tadi, lalu dikatakan kepada beliau bahwasanya Rasulullah itu pernah berangkat menziarahi pamannya Hamzah. Wa yuhkalahu wa qa'iqum jarrat bainahu wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaqah. Dan juga diceritakan kepada Imam Mahmud Qurdi itu bahwasanya cerita kejadian-kejadian yang terjadi antara Rasulullah dan pamannya itu diceritakan saja. Jadi 1000 tahun lagi diceritakan. Wa ana mu'minun bidzalika wa musaddiqun lahu fihi. Cerita itu yang diceritakan berjumpa dengan Rasulullah. Imam Suyuti ini mengatakan, aku adalah orang yang meyakini dengan hal itu dan membenarkan kepada itu. Barang siapa tak percaya bahwa Allah itu bermimpi dengan aku, maka orang itu punya sifat nifaq. Kalau tidak begitu, tinggal siap-siap saja kalau meninggal dalam keadaan Yahudi atau Israel. Jadi kalau ada orang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bermimpi
beliau Imam Mahmud Al-Buti itu adalah bagian dari ulama. Beliau ulama. Jadi ulama, namanya ulama. Orang alim itu punya kelebihan tersendiri gara-gara ilmunya. Jadi kalau bahasa Al-Quran itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah angkat derajat-derajat orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu. Selisihnya orang berilmu dengan tak berilmu, hanya beriman itu derajat. Orang yang berilmu, ada orang alim di satu kampung itu luar biasa. Di antara kelebihan orang alim itu, kalau dia melewati kuburan, maka siksaan penduduk kuburan itu akan Allah kurangi. Itu kelebihan orang alim. Lewat saja, lewat. Belum lagi dia pergi ke kuburan, mendoakan. Itu kelebihan orang alim. Setiap hari orang alim itu akan dituruni rahmat. Orang alim. Maka mudah-mudahan anak keturunan kita ini orang-orang yang alim dan beramal kepada ilmu. Orang alim. Tadi katakan orang yang takut kepada Allah itu ulama. Innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah itu ulama. Maka kita tetap takut sama Allah karena tak ulama, tak alim. Kemudian kata Imam Suyuti itu, Imam Mahmud Al-Buti itu adalah ulama dan beliau adalah orang yang shadiq, jujur. Jadi jujur sampai pada satu tempo ia mengajakku ke rumahnya di luar Madinah dan menyuguhi aku. Jadi diperlakukan sebagai tamu dan dimuliakan. Wa akhraja li tafsiran jama'atul Qur'anil hadir fi samani majlidatin. Dan setelah itu dipertampakkan pada beliau ada sebuah kitab. Jadi ada kitab tafsir sebanyak 8 jilid. Wa ra'aytu lahu kitaban fi salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam islah kitab Dalailil Khairat. Dan aku juga melihat miliknya satu kitab di dalam selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kitab Dalailul Khairat. Kitab Dalailul Khairat itu salah satu kitab terkenal ilmu. Jadi kalau kita tadi belajar tadi, jadi kalau kita di dunia itu zikir populer itu ada 3 yang populer. Ada namanya Hizbun Nafar, Imam Abdul Hasan Syadili.